Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Wagistia Puza, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Mataram dengan NIM A1C020109. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu yang berjudul Literasi Baru yang dilandasi oleh Literasi Islam. Oke, selanjutnya di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu literasi Islam dan apa sih itu literasi baru. Literasi Islam itu berarti mempelajari segala ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, kemudian kepada para sahabatnya, lalu kepada orang beriman, dan sampailah kepada kita umat Islam. Selanjutnya, literasi baru. Apa sih itu literasi baru? Literasi baru merupakan literasi usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan menjawab tantangan zaman pada sekarang ini. Literasi baru juga dapat dikatakan sebagai penguat dari literasi lama, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Literasi baru saat ini didasari oleh literasi Islam. Bisa dikatakan sedemikian rupa karena literasi baru sekarang ini merupakan pengembangan dari literasi lama, yaitu membaca, menulis, dan menghitung merupakan dasar dari ilmu pengetahuan pada zaman sekarang ini. Tanpa menulis, membaca, dan menghitung, kita tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dengan mengandalkan dasar dari literasi Islam, yaitu membaca, menulis, dan menghitung, peradaban sekarang ini sangat berkembang. Kemajuan teknologi, ilmu informatika, komunikasi, dan lainnya dapat lebih mudah diakses, dimengerti, dipahami, dikarenakan sudah mengerti literasi Islam. Dan literasi Islam dimulai oleh para nabi dan rasul untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan petunjuk kebenaran kepada umatnya. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa adalah manusia pertama yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disebarkan kepada anak keturunannya. Kemudian Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu anak dari Kabil dan Iklimah. Melalui Nabi Idris alaihissalam inilah ilmu pengetahuan mulai berkembang. Nabi Idris alaihissalam adalah yang mula-mula pandai dalam baca dan tulis, fasih berkomunikasi dengan 72 kabilah atau dialek mereka sendiri-sendiri. Nabi Idris alaihissalam lincah merancak kuda, mahir menjahit pakaian dari kulit binatang, ahli dalam ilmu falak, matematika, dan giat dalam mengembangkan ilmu proyek. Hal ini sesuai dengan asal nama dari Nabi Idris, yaitu Darasa, yang artinya belajar. Nabi Idris alaihissalam juga dijuluki sebagai bapak dari ilmu pengetahuan. Kemudian para nabi dan rasul juga mewarisi ilmu literasi dari para pendahulunya untuk diwariskan kepada umatnya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak peradaban dan bapak para nabi. Sebab jasa beliau kepada peradaban umat Islam sangatlah besar, dan tugas para nabi adalah menyebarkan literasi Islam. Dalam arti semua ajaran dan petunjuk dari Sang Maha Kuasa pemberi ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebarkan kepada umat manusia agar tidak tersesat. Hingga sampailah malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan dengan Iqra, yang artinya bacalah. Maksud dari Iqra yang artinya bacalah yaitu kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk membaca, memahami, dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh para nabi, sebagaimana tugas Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itulah membaca sangat penting agar kita terhindar dari kebodohan dan kesesatan. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan berpesatnya ilmu pengetahuan umat Islam, ilmuwan pertama adalah seorang muslim. Sebuah yayasan sains, teknologi, dan peradaban yang berpusat di London mengadakan pameran untuk memperlihatkan dan menegaskan kepada publik dunia barat Eropa tentang kontribusi besar peradaban Islam yang sudah ada jauh 1000 tahun yang lampau. Di antaranya penemuan-penemuan ilmuwan muslim yang luar biasa itu, yang pertama adalah operasi bedah. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, seorang dokter
Al-Zahrawi mempublikasikan 1.500 halaman ensiklopedia berilustrasikan tentang operasi bedah yang digunakan di Eropa sebagai sumber referensi medis pertama pada 500 tahun berikutnya. Yang kedua, kopi. Seorang Arab bernama Khalid pertama kali menemukan minuman kopi pada abad ke-9, lalu para sufi meminumnya untuk tetap terjaga sepanjang malam untuk berdoa pada acara-acara khusus. Yang ketiga, mesin terbang. Abbas bin Firnas adalah orang pertama yang mencoba membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya di abad ke-9. Dia mendesain sebuah perangkat sayap dan secara khusus membentuk layaknya kostum burung. Yang keempat, universitas. Ternyata bahasa Arab dari universitas adalah jami'ah. Seperti nama tempat sholat, yaitu masjid, jami'. Ini membuktikan bahwa lebih dari 1 milenium yang lalu, ilmu pengetahuan dan agama Islam telah duduk berdampingan. Islamlah yang pertama kali menyuruh manusia untuk belajar persis seperti wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu Iqra, bacalah. Islam membangun pengetahuan dari Babilonia, Mesir, Yunani, Cina, dan peradaban India. Muslim mengembangkan budaya belajar di mana pola berpikir, bertanya, mencari kebenaran didasarkan pada ketelitian ilmiah dan eksperimen. Sebagaimana kitab suci Al-Quran banyak yang membuktikan bahwa ilmu sains dan teknologi di hampir setiap bidang pengetahuan, Muslim membuat penemuan baru dengan hasil praktis yang membantu mengembangkan masyarakat di seluruh dunia. Dalam tahun 859, putri muda bernama Fatimah Al-Firrihi mendirikan universitas pemberian gelar pertama di Fez, Maroko. Miriam dan lainnya, kakaknya, mendirikan sebuah masjid yang berdekatan dan bersama-sama menjadi kompleks Masjid Al-Qariwiyin dan universitas yang masih beroperasi hampir 1.200 tahun lamanya. Hal ini mengingatkan bahwa belajar wajib bagi laki-laki dan perempuan yang merupakan inti dari tradisi Islam, dan bahwa cerita tentang saudari Al-Firhi akan menginspirasi bagi para perempuan muda Muslim di seluruh dunia saat ini. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa literasi baru sekarang ini didasari oleh literasi Islam. Semua hal yang terjadi pada literasi baru sekarang ini, semua ilmu pengetahuan, teknologi pada literasi baru sekarang ini merupakan kemajuan yang didasari oleh literasi Islam itu sendiri. Sekian pembahasan dari saya tentang literasi baru yang dilandasi oleh literasi Islam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.